Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Oke, baik. Semoga teman-teman selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan ya. Nah, jadi pada kesempatan uh, kali ini saya akan membagikan katekesi singkat tentang sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Nah, ketika mendengar kata perkawinan, mungkin yang terbayang adalah sebuah pesta pernikahan ataupun suasana bahagia, dekorasi, terus apa lagi, gaun, seperti itulah ya. Nah, tapi dalam bagi Gereja Katolik, perkawinan bukan sekedar perayaan, melainkan sebuah sakramen yang menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan suami istri. Nah, sakramen perkawinan sendiri itu adalah ikatan suci antara pria dan seorang wanita yang dipersatukan Allah untuk membangun persekutuan hidup dan kasih seumur hidup mereka. Melalui sakramen ini, pasangan menerima rahmat untuk saling mengasihi, saling mendukung, dan bertumbuh bersama dalam kekudusan. Lalu apa tuh tujuan perkawinan ini tuh? Nah, jadi gereja itu mengajarkan bahwa perkawinan memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, membangun persekutuan hidup dan kasih antara suami dan istri. Lalu yang kedua itu terbuka terhadap kelahiran serta pendidikan anak. Karena itu pasangan dipanggil untuk hidup saling menghormati, saling setia, dan bekerja sama untuk membangun keluarga yang penuh kasih. Nah, jadi tujuannya itu mempersatukan antara kasih suami dan istri, lalu agar mereka itu terbuka untuk lebih ke arah dimana kita diajak untuk agar kita tuh bisa mempunyai keturunan lah, gitulah simpelnya lah. Jadi kita itu agar tetap memiliki keturunan seperti itu. Lalu bagaimana ciri-ciri perkawinan Katolik itu? Jadi perkawinan Katolik memiliki 3 ciri utama, yaitu tunggal, setia, dan terbuka terhadap kehidupan. Artinya perkawinan hanya terjadi antara satu pria dan satu wanita, dijalani dengan kesetiaan seumur hidup, serta terbuka menerima dan mendidik anak sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi kita cukup memiliki satu pasangan, jadi satu pria dan satu wanita. Tentunya hidup dengan kesetiaan dengan pasangan, serta terbuka untuk menerima dan mendidik anak sebagai anugerah dari Tuhan, seperti itu. Lalu keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga. Jadi ketika kita sudah mempunyai keluarga, kita disebut sebagai gereja rumah tangga, karena menjadi tempat pertama seseorang belajar mengenal Tuhan. Di dalam keluarga, anak-anak belajar berdoa, saling mengasihi, saling mengampuni, dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, oleh sebab itu keluarga menjadi dasar
pertumbuhan iman bagi setiap anggotanya. Seperti itu. Nah, setiap keluarga tentu memiliki tantangan ya, seperti perbedaan pendapat, kesibukan, ataupun persoalan hidup lainnya, entah itu misalnya ekonomi ataupun dalam kerjaan, akhirnya membuat cekcok seperti itu. Nah, karena itu komunikasi yang baik, sikap saling mendengarkan, dan kesediaan untuk saling memahami tentu adalah kunci agar keluarga tetap rukun dan harmonis. Seperti itu. Lalu apa peran gereja? Gereja itu tidak hanya hadir saat perkawinan ataupun perayaan perkawinan itu, tetapi juga terus mendampingi keluarga melalui berbagai pelayanan ya tentunya, seperti persiapan perkawinan, rekoleksi, maupun pendampingan keluarga. Dengan demikian, keluarga semakin dikuatkan untuk hidup dalam iman dan kasih. Oke. Nah, teman-teman, dari yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita itu dapat menyimpulkan bahwa melalui sakramen perkawinan ini, Allah memanggil seseorang ataupun seorang pria dan seorang wanita untuk hidup dalam kasih yang setia dan bertanggung jawab. Nah, keluarga dipanggil menjadi gereja rumah tangga, tempat iman bertumbuh dan kasih diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga melalui katekesi singkat ini kita sekalian dapat memahami makna sakramen perkawinan itu sendiri dan semakin menghargai keluarga sebagai anugerah Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Bye-bye.